Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum pulang, ini menutup sesi saja, karena jangan khawatir, nanti kita masih ada manasik lagi. Manasik ketiga kita laksanakan pagi hari, karena sekaligus praktek. Dari kami punya rencana itu antara tanggal 13, antara tanggal 15 Juni atau tanggal 16, dengan nilai. Kalau 15 Juni hari Sabtu Pak Haji, kalau tanggal 16 Juni hari Ahad. Ahad ya. Baik, nanti kita buat praktek manasik umroh ya. Grup Touring Religi Masjid Baitul Mu'minin kita laksanakan tanggal hari Ahad 16 Juni. Pagi ben boten panas ya. Itu jam 8 ngoten nggih. Karena nanti tawaf sa'inya tidak di Mawaddah, kita kumpul di Mawaddah pakai kain ihram di sini, tapi terus kita naik bis, naik bis nanti ya. Gimana? Juni itu hari Senin. Senin ya? Senin. Oh gitu. Nanti tanggal 15-nya ya. Hari Ahad tanggal 15 ya? Ya, hari Ahadnya. Nggih, Ahad tanggal 15 Ahad ya. Tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Haji Ahlis. Waktu kita tawaf kan nggak mungkin terhindar dari bersentuhan kulit laki perempuan. Bahkan tadi Ustadz Faruk Abadi malah ngajari. Kalau pakai kain ihram, pakai yang ada buntutnya. Tujuannya suami di depan, yang istri pegang buntutnya, ekornya tadi lebu. Nah itu kan bisa jadi bersentuhan dan tidak batal. Nanti kita ajari cara wudhu khusus. Kita memang berpindah madhab khusus waktu mau tawaf saja. Dari Imam Syafi'i, di mana sembilan termasuk dengan suami istri batal, nanti kita ganti ke Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Nanti kita praktek waktu hari Ahad ya, ben-beten banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka buat pikantuk koper sedoyo, buat noto koper. Jadi noto koper penting tadi yang tidak boleh lupa adalah nata hati. Nata apa? Karena perjalanan kita Bapak Ibu melintasi banyak negara, kita lihat dari Indonesia ini kita terbang melintasi banyak negara hanya karena pakai pesawat Garuda Indonesia saja Bapak Ibu lebih cepat dan tanpa transit. Begitu kita sampai di Saudi Arabia, dan nanti kita ke Madinah seperti disampaikan program-programnya ziarah, ada ke Raudhah, makam ziarah Nabi dan beberapa tempat bersejarah akan kita kunjungi. Begitu sudah hari keempat kita pakaikan ihram di kamar, kemudian kita berangkat dari Bir Ali tadi menuju ke Mekah Al-Mukarramah, satu kota yang paling dirindukan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan di kota inilah kita diterima sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagia kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dipilih jadi tamunya Allah. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, begitu kita baru mau masuk gerbang saja ada doanya. Ini adalah satu-satunya kota di mana mau masuk gerbang kita itu harus berdoa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita juga akan dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Jadi bukan hanya ibadah umroh saja, tapi kita akan meningkatkan iman sekaligus. Inilah namanya Jabal Nur. Di puncaknya ada Gua Hira. Sebenarnya boleh ke sana, tapi karena jadwalnya padat, nanti kita kondisikan. Tapi tentu dengan yang muda-muda. Itu juga mempertimbangkan waktu. Kalau kita naik butuh 2-3 jam, capek, jangan sampai kehilangan kesempatan sholat di Masjidil Haram gitu, karena pahala 100.000 kali. Dan meskipun Al-Quran diturunkan di atas gua yang sempit, di atas gunung terjal tinggi, hari ini tidak ada satu tempat kecuali telah menerima indahnya Al-Quran. Kita dengan baginda Nabi berjarak 1400 tahun. Mekah di mana Al-Quran turun dengan kita di Indonesia ini jaraknya ribuan kilometer. Tetapi ketika dulu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk memanggil seluruh umat manusia, terutama orang-orang beriman, dan kita bersyukur kita waktu itu mendengar. Maka masih ada sisa waktu 25 hari ke depan.
Kapan ada panggilan adzan bergegas, nggak boleh lagi telat berjamaah di masjid, terutama bapak-bapak. Kita ingin memantaskan diri, sudah dipilih jadi tamunya Allah, maka tugas kita memantaskan diri. Pantas karena selalu tepat waktu ketika dapat panggilan adzan. Lihatlah orang-orang Eropa, bapak ibu punya hobi naik gunung, touring pak, touringnya naik gunung. Tapi begitu lihat arlojinya menunjukkan jam sholat, dia membuka tas dan ada sajadah. Ibu-ibu kalau pergi yang nggak pernah ketinggalan bekal makanan apa sajadah. Maka mulai hari ini kita pentingkan ibadah itu menjadi prioritas. Kenapa? Ketika ditanya kenapa engkau taat, maka jawabannya harus menjadi semangat hidup kita, karena semua orang akan mati. Maka dalam acara pemberangkatan haji atau pemberangkatan umroh selalu nanti disampaikan pemberangkatan nanti di masjid Bapak Ibu ya, tanggal berapa? 25 Juni jam itu sekitar jam 10 adi pemberangkatan sebelum komat, sebelum adzan komat dan talbiyah. Nanti jangan ada wakil yang mau memamitkan minta maaf. Perjalanan menuju ke Allah itu persis waktu kita mau meninggal. Gitu, karena itu sucikan hati sebelum kita ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan di Ka'bah itu ada 4 sudut. Sudut apa saja Bapak Ibu? Pertama sudut Hajar Aswad, yang kedua Iraki, kemudian Syami, yang berikutnya Yamani. Menutup sesi ini, yang lain-lain nanti sesi tanya jawab boleh disampaikan di grup, dan kita masih ada satu sesi yaitu manasik praktek di hari Ahad tanggal 15 sih, tanggal 15 nanti kita jam 8 undangan kita pakai. Saya sampaikan kisah nyata ketika 4 sahabat itu berdoa di rukun Yamani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 sahabat itu, yang satu namanya Abdullah bin Jubair, yang kedua Mus'ab bin Jubair, yang ketiga Abdullah bin Umar, yang keempat Abdul Malik bin Marwan. Anak muda, belum punya kerjaan, belum menikah, biasa santai-santai gitu. Tiba-tiba satu di antara 4 itu punya ide, kita nggak usah keburu-buru pulang, gimana kalau satu persatu kita berdoa dulu. Saya dulu pernah mendengar Nabi mengatakan, siapa yang menempelkan tangan kanan di rukun Yamani dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka apapun permintaannya akan dikabulkan Allah. Maka mereka turun ke pelataran Ka'bah. Ini makin dipraktekin ya. Bon kepanggih teman kamarnya apa dereng Pak? Kalau ibu-ibu udah pada request sih. Nah, ibu-ibu udah pada request. Meskipun Bapak Ibu sudah request minta dengan teman kamar, nanti finalisasi saya dengan Pak Yai Ahmad Rifan nggih. Karena kami ingin memastikan satu kamar itu harus ada yang HP-nya aktif, nggak boleh 4-4-nya nggak ada aktif, karena seluruh komunikasi nanti itu menggunakan WA kita. Maka begitu mereka sepakat satu persatu berdoa di rukun Yamani, orang yang punya ide namanya Ibnu Jubair, Abdullah bin Jubair. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia menempelkan tangan kanannya di rukun Yamani dan berdoa begini, wahai pemilik Ka'bah, sebelum engkau mencabut nyawaku, jadikan aku gubernur Hijaz, penguasa Mekah, Madinah sampai wilayah Taif. Jadi kesepakatannya unik, nanti juga perlu dibuat ini, mumpung masih ada waktu 25 hari ke depan. 4 orang itu berdoa, doanya nggak boleh panjang-panjang, satu saja yang dahsyat dan tidak masuk akal. Doa yang apa? Jenengan pun nanti ndonga sing mboten masuk akal. Nah, ini contohnya gitu. Nah, maka pertama dia berdoa, ya Allah, engkau pemilik Ka'bah, sebelum engkau mencabut nyawaku, jadikan aku gubernur Hijaz. Maka 3 orang di belakangnya itu geleng-geleng kepala. Tapi mereka udah punya kesepakatan, apapun doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh di tempat mustajab rukun Yamani, mereka harus ngasih kata penuh, ditepuk-tepuk pundaknya. Amin, doamu mantap. Doanya apa? Mantap. Dah mundur, ganti orang kedua. Mus'ab bin Jubair, Bapak Ibu, itu orang Afrika, kulit hitam, rambutnya keriting gitu. Nah, kemudian dia nempelkan tangan di rukun Yamani dan berdoa, ya Allah, sebelum engkau mencabut nyawaku, jadikan aku gubernur Irak. Irak, Bapak Ibu, jaraknya jauh sekali dari Mekah.
Dan nah itu belum selesai. Aturannya dungoni setunggal malah dungoni kalih nih Bu. Namanya Mus'ab bin Jubair. Setelah engkau jadikan aku gubernur Irak, jadikan Sakinah binti Husain sebagai istriku. Sakinah binti Husain itu kembang Mekah, cantik jelita, bangsawan kaya raya. Banyak anak-anak pejabat itu ngalong lamar ditolak. Nah giliran yang ngomong ini Mus'ab bin Jubair, keriting, kurus, kering, hitam, berdoa. Jadikan Sakinah binti Husain, kasih hatiku jadi istriku. Begitu Sakinah ditanya, Sakinah kamu kenal Mus'ab? Enggak, gitu. Tapi dia berdoa. Maka yang di belakang itu tambah gila. Mus'ab pengen nikah sama Sakinah. Itu enggak masuk akal. Tapi memang kesepakatannya doanya harus yang tidak masuk akal. Niki makin wonten PR Bu, manasik teng mawadah wonten PR. PR jenengan merumuskan doa yang mboten masuk akal. Waktunya antara besok tanggal 1 sampai tanggal 15. Kok dereng kepanggih sampai dugi Mekah ya. Maka ya tetap 3 orang di belakangnya tepuk-tepuk amin gitu. Mundur. Orang ketiga namanya Abdul Malik bin Marwan, nempel tangan kanan di rukun Yamani. Saya hemat nggih rukun Yamani nggih. Nanti kita tentukan lagi satu pojok sudut sebelum Hajar Aswad. Insya Allah tesih longgar untuk umroh. Kalau haji padat banget. Kalau Hajar Aswad terlalu padat ya. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak tidak dianjurkan. Hukum aslinya sunnah, jatuhnya bisa haram karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau sudut rukun Yamani, insya Allah bisa. Apalagi ngikuti 4 sahabat tadi, gantian berempat, lihat TV di kamar, setiap kamar kan ada TV-nya, lihat, oh kayaknya agak longgar, turun, nah terus gantian. Siapa yang duluan? Nah, makan waktu itu jenengan dongo sing mboten masuk akal. Saya 2023, Bapak Ibu, umroh dengan rombongan saya pembimbing. Salah satu jamaah saya namanya Ustadz Muhtadin. Setiap hari Ahad dalu niki jadwalin ya ngaji kira. Habis itu saya bilang, ayo kita berdoa di rukun Yamani. Dungone aja akeh-akeh siji ae gentenan ning rada banter aku ndungu suaramu tak tepuk-tepuk amin giliran aku delalah doanya sama Bapak Ibu. Yang pertama saya maju loh, ya Allah Gusti kula pengen tahun ngajeng kaji, engkau tahu gimana cara saya sampai tanah suci, tepuk-tepuk amin. Giliran dia maju Pak, Gusti tahun ngajeng kula pengen kaji. Dan Bapak Ibu Pirsa, tahun lalu 2024 saya sebagai petugas haji dan Ustadz Muhtadin bisa haji tanpa antri, ketemu di sana, alhamdulillah. Dan kisah-kisah kayak gitu harus kita yakin. Yang penting pertama yakin, yang kedua di tempat yang mustajab. Orang ketiga Abdul Malik bin Marwan, Bapak Ibu, nempel tangan kanan di rukun Yamani, berdoanya begini, ya Rabbal Masyriqi wal Maghrib, wahai penguasa timur dan barat, sebelum engkau mencabut nyawaku, jadikan aku khalifah, pengganti baginda Nabi Muhammad SAW, penguasa timur dan barat. Niku sing donga ngoten niku Bapak Ibu masih muda, nggak punya kerjaan dan belum nikah, donga pengen jadi penguasa timur dan barat, masuk akal tak mboten? Nah nggih, wong syaratnya kudune mboten masuk akal. Tapi 3 orang di belakangnya langsung ngeten. Wah, gila gitu. Tapi bagaimanapun tetap ditepuk-tepuk amin, doamu dahsyat, keren, semoga terkabul. Mundur. Giliran orang keempat Bapak Ibu namanya Abdullah bin Umar. Itu anaknya Umar bin Khattab. Ayahnya itu tegas. Jangankan orang kafir Quraisy Bapak Ibu ya. Kalau sahabat-sahabat lain biasanya kalau mau hijrah ke Madinah itu kalau nggak habis subuh masih gelap itu tengah malam sembunyi dari orang kafir. Kecuali sahabat Nabi Umar bin Khattab habis sholat duhur keluar kemudian teriak-teriak, "Woi semua orang kafir Quraisy, siapa yang pengen istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, halangi Umar mau hijrah." Mana belayu kok Ben? Itu ayahnya namanya Umar bin Khattab, tapi putranya benten, pribadinya lembut, suaranya pelan waktu berdoa di rukun Yamani niku, ya Allah ya Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum engkau menyambut nyawaku, pastikan aku nanti masuk surga binggoiri hisab.
masuk surga tanpa proses perhitungan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, itulah 4 sahabat. Masih muda, belum kerja, belum punya kerja, dan belum menikah. Berdoa dengan penuh keyakinan di tempat mustajab. Dan hari ini kita mengenal 4-4-nya semua doanya terkabul. Ketika Nabi sudah di Madinah, Bapak Ibu, Nabi dalam bahas tentang tanda-tanda penduduk surga, man sarrahu ayang duru ila waji ahli jannah. Siapa yang pengen melihat wajah penduduk ahli surga nanti di akhirat, fal yang dur ila waji Ibnu Umar. Lihatlah wajahnya Abdullah bin Umar. Alhamdulillah. Napa nek sing ngendika Kanjeng Nabi niku wa mayantiku anil hawa in wa illa wahyu. Pasti benar. Ka'bah itu pernah perang Bapak Ibu, tembok-temboknya runtuh. Akhirnya ada prasasti satu tembok di situ. Dibangun kembali tembok-tembok Ka'bah ketika Abdullah bin Jubair menjabat sebagai gubernur Hijaz. Alhamdulillah. Itulah doanya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali waktu sahabat Nabi di Madinah itu terima surat undangan pernikahan, menikah menikah Mus'ab bin Zubair dengan sinten? Wah, apa jenengan nih? Sakinah binti Husain. Enggak ada yang percaya. Apalagi bocah stres itu cintanya ditolak, bikin undangan nggak murah toh. Tapi dilihat bawahnya ada stempel Gubernur Irak. Wah, mereka terus sujud. Ya Allah, dulu aku menjadi saksi. Waktu dia berdoa kami bilang begini. Gila, orang hitam Afrika. Kok pengen nikah dengan Sakinah. Tapi ternyata doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dengan keyakinan, Allah mengabulkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Abdul Malik bin Marwan benar-benar telah menjadi khalifah pengganti baginda Nabi Muhammad SAW, khalifah kelima dinasti Umayyah. Karena itu Bapak Ibu, tanah suci ini tanah yang penuh berkah. Soal ibadah sudah dibimbing oleh para pembimbing profesional dan bersertifikat, tapi ada hal-hal yang jenengan kedah gadah agenda piyambak, perbanyak doa, bukan hanya untuk diri keluarga tapi semua. Ngerti nggih? Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terus tingkatkan rasa syukur kita, pantaskan diri kita, masih ada waktu 25 hari supaya Allah benar memanggil kita nggak salah gitu, memanggil kita nggak salah karena kita bukan yang paling banyak ibadahnya, kita bukan yang paling banyak uangnya, bisa jadi justru kita yang paling banyak dosanya. Lalu badan, karena itu inilah pesan yang ingin kami sampaikan. Hal-hal lain, pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa disampaikan lewat grup akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ngaten Bapak Ibu, sudah jam 9 lebih. Beberapa sudah pamit, mari kita tutup sesi ini dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sejenak kita tundukkan kepala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu menjaga kesucian hati kita, ketulusan keikhlasan kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ini hamdan ya bi ni'mal wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa ali sultanika ya Allah ya maha pengasih lagi maha bayang. Terima kasih ya Allah, Engkau begitu mudah memanggil kami ke tanah suci-Mu. Terima kasih ya Allah, kami merasa bukan yang paling rajin dalam ibadah, kami juga bukan yang paling kaya. Bisa jadi memang kami yang paling banyak dosa, sehingga Engkau mementingkan kami untuk datang ke rumah-Mu, untuk Kau hapus dosa-dosa kami, untuk Kau ijabah seluruh doa permintaan kami, untuk Kau lipat gandakan seluruh ibadah kami. Dan kami percaya semua yang datang ke tanah suci-Mu untuk haji atau umroh dengan niat yang tulus, seluruh biayanya bukan hanya Engkau ganti, tapi Engkau berkahi. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terima kasih, bukan hanya Engkau akan menjadikan kami tamu dan tamu baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kami bahagia berlipat karena kami bisa berangkat dalam rombongan Masjid Jami' Baitul Mukminin. Karena itu Allahumma, ya Allah, bersihkan penyakit hati yang ada dalam diri kami. Tidak ada lagi iri, dengki, hasad, dan dendam. Kami bersyukur telah Engkau persaudarakan dalam pertemuan yang indah. Kumpulkan kami di umroh kali ini, pertemuan kami suatu saat di surga-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanzilna bi ajwal umrata ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi wassalatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatil asam wa tarzuquna bi qulubil maram wa husnul hitam
wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.